Menurut Jusman, upaya penegakan hukum di Indonesia kini kian meyakinkan, terkhusus lagi saat sejumlah kepala daerah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berkat laporan para penggiat anti korupsi. Jusman menyebutkan bahwa laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelamatan negara dan konsistensi para penggiat anti korupsi. Selain untuk menyadarkan masyarakat, pemerintahan serta aparat penegak hukum, hal ini menurutnya merupakan rangkaian perlawanan rakyat terhadap praktek KKN di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan dan Barat. Menurutnya, poin penting dalam upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia yakni harus dilandasi oleh niat. Tidak hanya menyuarakan gerakan anti korupsi saja, namun langkah-langkah antisipasi pun harus diterapkan, terutama saat investigasi. Menjadi koordinator dan penanggung jawab NGO anti korupsi merupakan bukti kecintaan Jusman kepada Indonesia. Jusman berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar jangan mudah percaya akan janji, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Langkah pembiaran dan pembodohan masyarakat menurutnya juga terus dilakukan oleh oknum-oknum politisi partai. Jusman menuturkan adanya praktik korupsi dalam unsur pemerintahan itu tidak jauh dari keikutsertaan masyarakat yang melakukan pembiaran serta bersikap masa bodoh. Terlebih lagi saat kontestasi pemilihan umum dengan adanya money politik di dalamnya. Tak sedikit masyarakat yang kerap menerima sogokan berupa uang, sembako, dan souvenir dari para oknum yang tengah bertarung di pilkada. Menurutnya, masyarakat Sulsel harus bersikap tegas terhadap para kandidat yang ingin benar-benar membangun Sulsel dengan tidak menerima imbalan apapun. Ia berharap para kandidat harusnya membangun sebuah komitmen tentang perubahan dan program-program kerja yang akan dikerjakan saat terpilih nanti. Jusman juga berharap kepada masyarakat agar benar-benar paham tentang adanya praktik-praktik korupsi di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, serta provinsi dengan mengambil langkah aduan baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Terjadinya praktik korupsi merupakan bukti nyata adanya pelanggaran hukum dan merugikan uang negara. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk tetap berperan aktif melaporkan kasus ke aparat penegak hukum. Seiring perkembangan gerakan anti korupsi, sering juga kita mendengar bahwa ngapain mau konsisten menyuarakan anti korupsi? Itu aparatnya, oknum aparatnya juga pada nakal. Nah, balik lagi, apakah dari sekian banyak aparat penegak hukum, katakanlah di Kejaksaan atau di Polda atau di KPK, dari sekian banyak personilnya di sana, semuanya nakal? Kan tidak. Tentu ada yang baik, ada yang jujur. Begitupun juga sebenarnya penggiat anti korupsi. Tapi semuanya itu tuh kita serahkan ke publik ya, untuk memberi penilaian. Kami juga penggiat anti korupsi tidak pernah berharap pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Kami tidak pernah berharap begitu. Saya termasuk orang yang seringkali diajak atau ditawari suatu jabatan baik di eksekutif maupun di lembaga-lembaga lainnya. Mulai dari badan pengawas, direksi, macam-macam lah. Bahkan pernah ditawari salah satu memegang salah satu perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah sampai sekarang saya mensyukuri apa yang ada, yang halal menurut kami peroleh, yang halal menurut keluarga kami diperolehnya. Jadi insya Allah saya juga dalam kesehariannya senantiasa berharap, berdoa semoga saya senantiasa diberi kekuatan untuk tidak mudah tergoda, terlena dengan godaan-godaan seperti itu. Bagi Jusman, memberantas korupsi bukan hanya konsekuensi hidup negara hukum, bukan pula amanah undang-undang, namun menjadi perintah agama yang harus dikerjakan secara berjamaah. Sebagai wujud keyakinan yang dianutnya, Jusman berpedoman pada akidah yang dijalaninya saat ini, berlandaskan amar ma'ruf nahi mungkar.